keributan di dalam, ada ketegangan apa Iya, gimana bang? apa yang memicu Itu nih bang? namanya dinamika forum. Sampai membuat Paula tidak puas akhirnya menangis gitu, Bang. Alat bang. Agendanya dulu bang. Jadi begini ya, mungkin kami bisa cerita terkait dengan prosedural aja dulu ya. Nah, jadi yang pengen kita mau bilang pada saat ini bahwa Kamera bang. satu, ini yang namanya kami ini pengen mengajak teman-teman untuk shifting ya, bahwa kalau misalnya info-info ini lebih bagaimana ke depan itu ada namanya public awareness atau pendidikan hukum lah ya kepada masyarakat gitu kan. Jadi dengan begini ke depan masyarakat ketika mengalami hal yang sama terkait dengan permasalahan hukum, terutama bagi perempuan gitu ya, itu bisa mendapatkan informasi-informasi secara itu satu. Kemudian yang kedua, sebenarnya kan kami menginginkan agar permasalahan ini itu tidak berdampak pada anak-anak. Nah, oleh sebab itu makanya hal-hal yang bersinggungan dengan permasalahan-permasalahan esensial dan keluarga dan artian internal itu kami tidak ungkapkan. Itu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga, kami ingin mengatakan bahwa dalam pendidikan kepada masyarakat atau pendidikan publik itu sebenarnya harus ada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki dalam bentuk rumah tangga itu ada namanya hubungan binari. Hubungan binari itu adalah hubungan yang saling menguntungkan, hubungan saling mengisi, bukan hubungan yang saling mendominasi. Gitu ya. Nah, itu dikatakan sebagai gender balance atau keseimbangan gender antara perempuan dan anak-anak. Gitu. Istri itu sebagai anggota keluarga. Dia itu harus ada semacam akses pendapat dan macam-macam. Nah, dengan demikian maka yang namanya perempuan itu berhak mendapatkan apa yang dia inginkan sebagai seorang ibu. Jadi itu sih sebenarnya yang ingin kita katakan. Pertama soal kepentingan proteksi anak yang memiliki beberapa indikator gitu ya, baik itu indikator ekonomis, psikologis, dan kemudian juga indikator terkait dengan bagaimana kebutuhan-kebutuhan. Jadi the best interest of the child itu sebenarnya itu ada beberapa indikator. Nah, jadi indikator-indikator itu yang kami pegang agar anak-anak itu tidak bingung. Anak-anak tidak memahami ada permasalahan kepada dari orang tuanya. Itu yang sangat penting beda. Dan kemudian yang kedua yang saya bilang tadi itu terkait dengan ada keseimbangan antara perempuan dan laki-laki. Karena kadang-kadang di Indonesia ini kan masih tercipta semacam patriarki patron. Nah, ini yang pengen dicoba untuk agar yang namanya perempuan itu belum itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan persidangan, ini kan sebenarnya persidangan pembuktian ya, baik itu pemeriksaan bukti dokumen maupun saksi-saksi. Nah, terkait dengan kemarin itu sebenarnya ada jawab-menjawab. Jawab-menjawab itu dikatakan replik ya, jawaban dari eksepsi dari si pemohon. Dan kemarin pada hari Senin itu adalah jawaban terkait dengan replik atau dikatakan sebagai duplik gitu kan. Nah, di situ kita sudah utarakan masing-masing. Ya, esensinya kita ingin katakan bahwa pada prinsipnya bahwa itu tidak ada yang memang mengatakan di situ tidak ada terbukti apa-apa atau tidak mengatakan bisa dikatakan pada saat ini kami menolak dalil-dalil mereka semua. Ya, kalau misalnya kami menilai bahwa tidak ada apa yang dituduhkan oleh si penggugat atau si pemohon kemarin, gitu kan, baik dari A sampai Z gitu kan, walaupun kami menilai bahwa dalil mereka itu berubah-ubah. Nah, oleh sebab itu makanya tadi jawaban sudah katakan tadi
kami lebih berdiskusi secara mendalam untuk bagaimana kepentingan terbaik bagi anak-anak. Apa itu kepentingan terbaik bagi anak-anak? Bagaimana saat anak-anak itu memahami bahwa ibu dan ayahnya itu ada. Ibu dan ayahnya itu ada untuk kepentingan anak-anaknya. Bagaimana anak-anaknya itu bisa merasakan kasih sayang seorang ayah, bagaimana mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu. Sentuhan seorang ayah itu relatif akan berbeda dengan sentuhan seorang ibu. Ibu akan mengajarkan emosional, ayah itu akan mengajarkan tentang bagaimana berpikir secara rasional. Nah, itu yang kita ingin dudukkan sebenarnya. Dengan demikian, itu ada waktu-waktu yang seimbang. Itu sih intinya di. Bang, ada berapa bukti dari Bang yang dilampirkan oleh pemohon tadi Bang? Buktinya ada berapa tadi? Itu bukti ya. Kebanyakan itu bukti elektronik. Ya. Nah, bukti elektronik itu memang kita nilai gitu ya. Apabila bukti itu diambil tanpa sepersetujuan keterangan, itu ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Nah, perlindungan data pribadi itu mengatakan bahwa untuk adanya perpindahan data pribadi dari satu device, ada satu alat, gitu ya, itu harus dengan persetujuan, consent. Apa itu consent? Itu ada indikator-indikator. Bang, bisa dikatakan berarti bahwa ini dibatasi ketemu sama anak gitu ya Bang? Atau mungkin Ini Mas ini selalu menyimpulkan ini. Bang, jadi berarti kan dari Saya akan jawab dulu soal bukti ya. Nah, ya, jadi dalam soal bukti itu makanya kita mengatakan bahwa itu harus ada semacam konsep, itu harus ada persetujuan, kan itu menjadi suatu hal penting, kan. Apabila ada pelanggaran itu terobservasi pelanggaran hukum sebenarnya di dalam Undang-Undang Data Pribadi maupun di dalam Undang-Undang Nomor ITE ya, yang pertama, kedua, dan ketiga. Kan yang terakhir itu kan 1/2024. Kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, gitu kan, dan Undang-Undang 11 Tahun 2008. Itu berurutan, itu nggak ada dihapus ya, tetapi itu saling memperbaiki antara Undang-Undang 2008, 2016 dan 2024, itu kira-kira. Nah, baik Undang-Undang Data Pribadi dan Undang-Undang ITE. Gitu kan. Nah, jadi secara substansi terkait dengan persidangan, terkait dengan bukti, itu yang kita dalilkan sebenarnya gitu. Tapi itu kita lihatlah nanti perkembangan seperti apa ya di dalam dinamika persidangan. Dinamika persidangan itu berbeda ya di luar ya, karena kan kami itu bekerja secara profesional. Jadi dalam konteks itu sebenarnya kita masih berdinamika. Berarti ada bantahan ya Bang dari bukti-bukti yang terlampir oleh ini Bang? Rekaman. Ya, sekarang begini, saya ambil saya lihat lah handphone Pak. Kamera Bang. Nah, kalau misalnya saya lihat isi chat tanpa persetujuan Mbak gimana? Itu kan gitu kan pertanyaannya gitu kan. Dan kemudian kalau misalnya nggak setuju, nah itu pertanyaan selanjutnya itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah itu lebih pada itu aja sih sebenarnya gitu. Itu makanya muncul yang namanya hak privasi. Hak privasi itu sebenarnya right to be let alone. Gitu kan. Teman-teman gitu kan. Teman-teman sebenarnya ngambil gambar saya, motret saya, itu sudah saya. Itu berhasil penelitian di Harvard sebenarnya dulunya itu kan. Yang pada intinya itu harus ada konsen. Ketika orang tidak merasa nyaman terkait dengan itu tidak boleh gitu kan. Apalagi ini isi dalam handphone gitu kan, Mas dia juga mungkin nggak mau kan gitu kan. Nah itu dinamakan sebagai hak privasi atau right to be let alone kan. Itu prinsip dasarnya. Tadi ada keributan di dalam, ada ketegangan apa gimana Bang? Apa yang memicu nih Bang? Itu namanya dinamika forum. Sampai membuat Paula terpuas akhirnya menangis. Ya mungkin teman-teman perempuan paham lah soal itu. Bang, untuk membantah perselingkuhan sendiri, benar nggak sih Bang? Pihak ketiga bakal dihadirkan sebagai saksi nantinya Bang? Itu tiga. Ya pada intinya kita menolakkan. Kalau tadi yang mendampingi Paula 2 orang itu, apakah tadi saksi atau keluarga? Oh enggak, itu saat ya itu
bukan siapa-siapa. Itu merupakan orang yang diminta untuk menjaga Paula. Tapi itu bukan Kamera, siapa-siapa. Bang, berarti yang lebih banyak ketemu sama anak itu lebih ke Baim ya dibandingkan sama Ya Paula. teman-teman kan udah ngomong gitu kan. Berarti sekarang saat ini sejak gugatan masuk, anak-anak tinggal memang sama Baim ya Bang ya? Ya tadi kan udah ditanya tadi. Nah, untuk akses Paula sendiri seperti apa Bang? Selama ini? Dipersulit gak sih Bang sama Baim tuh persulit untuk bertemu sama anak? Ya pada intinya sih ya, itu kan harus ada kesamaan akses ya. Nah kesamaan akses itu bukan dalam artian dibolehkan ketemu atau tidak. Ya. Yang pernah saya bilang kemarin itu sebenarnya anak itu membutuhkan perlakuan yang sama ya. Antara seorang ayah dengan bapak, dan bukan dikatakan si anak itu mau atau tidak. Kan? Ya kalau itu haknya serahin aja gitu kan. Berikan waktu bagi si ibu untuk bisa berbicara. Berikan waktu bagi si ibu untuk memeluk. Berikan waktu bagi si ibu untuk bernangis bersama. Nah, jadi itu sebenarnya yang diharapkan ya. Nah, aksesibilitas itu dikatakan akses karena ada hal yang terhambat. Kalau semisal tidak ada yang terhambat, itu bukan akses namanya. Itu namanya keleluasaan. Bang, berarti Mbak Ibu itu yang bilang katanya tidak membatasi anak itu berarti bohong ya Bang ya? Oh, saya nggak bilang. Bang, dari awal kan Bang. Selingkuhan tadi Bang Abang menolak tuduhan perselingkuhan gitu kan. Itu apakah memang karena Paulanya merasa terganggu karena privasi data yang diambil dari Baim atau memang tuduhannya atau buktinya itu nggak terbukti Bang? Ya, kita akan buktikan itu dan kemudian setelah itu ya bukan permasalahan ada akses yang tidak disetujui sama ya bukan, tapi lebih kepada persoalan bahwa kami punya bukti bahwa itu tidak terjadi dan tidak ada apa-apa juga gitu kan, walaupun pada saat ini yang berkembang ya itu ada bukti dan macam-macam. Kami punya dua bukti kan. Nah itu yang kami akan kontestasikan di persidangan nanti. Oke. Itu Bang,